selamat pagi dari Jakarta. Let's go! Sekarang kita lagi nginep guys, kebetulan deket rumah di El Royal. Lihat-lihat pemandangannya guys. Kebetulan cuaca pagi ini cerah, jadi kita bisa lanjut jalan-jalan. Dan kebetulan hari ini kita mau ketemuan sama temen kita yang udah sering kirim-kiriman DM di Instagram. Nanti kalau kalian juga mau ketemu, boleh banget kalau kita ada kesempatan. Kebetulan kita itu suka banget ya cari teman baru, punya keluarga baru, relasi baru. Aduh, kok backlight ya. Jadi buat kalian yang mau kenalan sama kita, boleh follow Instagram aku khususnya di bawah sini. Oke, sekarang kita mau lanjut Q&A. Nah, pertanyaan yang sering banyak ditanya kali ini adalah bertemu suami itu di mana? Terus apakah lewat media sosial atau bertemu secara langsung? Kita tanya ya. Saya bertemu Filda di Hagia Sophia. Filda lagi jualan bersama temannya pada saat Corona tahun 2022. Pulangnya aku ke Indonesia kan, kalau misalnya kita update gitu ya, lagi di suatu tempat gitu. Kebetulan waktu itu aku update-nya lagi di sana, banyak gitu yang DM-in gitu. Cuman akunya kayak masih belum serak gitu kan. Tapi ada suami aku ini, dia kayak kirimin aku pesan, tapi dia tertarik gitu sama budaya Indonesia. Yang lain juga sama, cuman cuma satu orang ini doang nih yang kayak terus-terusan ngechat aku, tapi kadang-kadang aku balas, kadang-kadang seminggu kemudian, kadang-kadang 2 minggu kemudian aku balas, sampai dia juga 3 bulan. 3 bulan ya udah kasih nomor telepon. Setelah 3 bulan gitu dia minta nomor telepon. Aku bilang enggak lah, kamu orang asing ngapain minta nomor telepon, lagian juga nggak tertarik gitu kan. Nah selanjutnya itu aku kembali beraktivitas kan ke Indonesia, aku kerja, terus aku sempet juga dikenalin gitu sama orang, terus aku deket sama orang lain itu. Tengah jalan ternyata ada satu hal yang membuat kita ternyata sama, nggak bisa sama-sama gitu, cuman 2 bulan doang. Nah setelah itu karena suami aku masih suka kirimin pesan gitu kan, kok ini orang sabar banget, udah nggak dibales, terus nggak aku respon, terus kayak masih kirimin aku pesan, kadang-kadang aku cuma baca doang. Tapi emang bagus dia sabar. Akhirnya aku pada saat yang kemarin nggak jadi juga, aku pikir mungkin yang kali ini aku coba gitu ya, buka hati aku buat dia. Dan ternyata setelah itu kemudian 1 tahun kemudian bertemu. Itu Kapan? Jun. Tanggal berapa? Hari berapa lupa ya. Iya. Nah kan karena kebetulan di Indonesia itu lagi libur semester. Nah kerja aku juga kan lagi libur semester, karena aku kan ngajar. Nah terus juga kebetulan kalau di Turki itu lebaran haji ya, lebaran kurban itu sama kayak lagi di Arab gitu ya, rame. Jadi mereka juga liburannya itu panjang. Ternyata pada waktu aku kesana itu, aku tuh niatnya cuma ya udah gitu bertemu. Sampai itu. Nah terus aku kan sampai kan dijemput, ternyata yang jemput aku tuh keluarganya dia. Nah kebetulan keluarganya dia juga yang dari Paris itu lagi kumpul gitu kan. Aku juga malu kan, di rumah juga rame. Aku juga jadi kayak gak enak kok, spesial banget gitu. Padahal aku juga ya biasa aja gitu kan awalnya. Nah ternyata selama aku di sana itu disambut baik gitu ya sama keluarga besarnya ya, karena kan lebarannya pada kumpul semua, dan kebetulan liburan musim panas, jadi
yang yang tinggal di desa, yang tinggalnya di negara lain, pada kumpul semua di rumah nenek. Itu Di Taksim. jalan-jalan, kemarin kita jalan-jalan Hagia Sophia. Hagia Sophia, Sultan Ahmed. Sultan Ahmed, ke Taksim, Beşiktaş. Besiktas, Ortaköy. Faruk. Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi. Iya, kayak binatang gitulah pokoknya, tapi kebun binatangnya bagus, bersih, cuman kurang variatif gitu ya. Hewan-hewannya juga rata-rata hewan-hewan tropis gitu yang diimpor dari Indonesia. Jadi ngerasa oh di Indonesia juga banyak sih yang kayak gitu. Nah, abis itu waktu aku ulang tahun ke 31, terus dia bilang, nanti kamu pergi ya ke rumah nenek gitu kan, soalnya aku mau ada urusan mau cuci mobil gitu. Nah, setelah itu ternyata dia itu sama Kim, Rukiye. Sondra, Burak. Burak, Ebru. Atik Yunus Emre. Pilda. Hilda. Mesut. Sebelum ke tempat surprise itu, nanti aku tunjukin fotonya kita, karena aku kan suka makanan Turki itu yang cocok itu makanan namanya Iskender ya. Jadi kayak kebab gitu, tapi dagingnya dikasih saus tomat sama yogurt gitu ya. Tapi rasanya itu cocok lah kalau di Indonesia. Nah, dibawa ke restoran itu. Habis itu suruh makan cepat makan. Cepat Kubra sama Iskender buyuk. Dia nggak mau makan, terus aku suruh abisin lah. Kan orang Indonesia kan porsinya kecil ya, jadi aku makan juga, aduh nggak bisa, nggak habis gitu kan. Sama Biti finish buyuk. Nah, abis itu kita pergilah tuh. Dia telepon gitu kan, gimana udah selesai belum surprise-nya, kue cake di mana cake? Kim, Mesut di mana? Mesut kayak kembang apinya gitu, kayak udah mau dipasang gitu kan, karena di lorongnya itu kayak ada kembang apinya gitu, terus kayak ada mawar kayak ulang tahun, tapi vibesnya itu kayak honeymoon gitu, kayak pernikahan, terus di pinggir pantai gitulah, pokoknya seru sih. Kebetulan juga sepupunya Mesut itu umurnya nggak jauh-jauh, jadi kayak kita tuh temen, jadi kayak saudara, jadi sefrekuensi gitulah. Jadi saudara kita aja itu udah berasa kayak temen karena banyak gitu. Nah, setelah itu surprise. Terus ternyata aku kaget gitu kan, karena ya gimana ya, merasa kayak spesial aja gitu, nggak pernah dirayakan seperti itu. Nah, terus habis itu ulang tahun finish, Sondra yemek cake. Kuenya rasa apa? Banana. Sondra strawberry. Sondra minum apa? Minum apa? Minum es teh. Fanta. Cola. Sondra Ice tea. Terus apa masing-masing dari saudara-saudari kita, saudara-saudara dia gitu ya, kasih aku tuh kado satu-satu, sampai aku tuh bawa ke Indonesia bingung ya, saking beratnya gitu. Terus juga dikasihnya waktu itu kayak gelas gitu, gelas peralatan rumah gitu kan. Aku juga bingung lah nanti kalau pecah di pesawat itu bagaimana gitu kan. Nah, sebelum aku balik gitu kan, nah malamnya itu kayak di sidang gitu, ditanyain gitu, jadi keluarga besar itu kumpul, jadi kalian mau hubungannya ini dibawa kemana gitu kan. Nah, aku bingung ya, lah niatnya kesini liburan gitu kan, bukan mau dilamar. Ternyata kayak diyakinin gitulah, kayak mau nikah kapan gitu. Aku bilang 2 tahun lagi. Terkejut. Terus keluarga itu kayak terkejut. Terus Baba Dedim apa? Baba tiki uzun kenapa? Oh, terlalu lama ya, kenapa takut berubah pikiran gitu kan. Kita kan terpisah gitu kan, jarak dan waktu. Sondra? Alhamdulillah. Sondra Ben Dedim? Dedim apa? Senden. Benim senin Eristem? Eniştem. Sen istiyor mu evlilik? Daha sonra okula devam et. Itu kayak orang Indonesia itu nggak semuanya Muslim kan, kayak ada yang Cina gitu kan, terus
makanan yang gak halal, tapi alhamdulillah tuh kebetulan aku muslim gitu kan. Terus aku kasih tahu kalau di Indonesia itu muslim tuh banyak gitu. Terus keluarganya dia ya kalau bisa nikahnya dipercepat, karena kalau lama-lama itu nggak boleh. Kalau misalnya udah suka mau nunggu apa lagi gitu kan. Nah kebetulan dari jarak kita bertemu sama menikah itu 3 bulan. dari bulan Juni, Agustus, September, Oktober. Jadi aku bilang aku nggak bisa nentuin apa namanya menikah sedangkan orang tua aku tuh nggak ada gitu kan. Nanti aku tanya dulu. Kebetulan emang udah jalannya ya. Jadi sebelum aku bertemu sama suami aku apa namanya kembali ke Turki untuk kedua kalinya, mamaku tuh udah daftar umroh ternyata dari bulan Mei gitu kan, dari sebelum aku berangkat. Dan aku juga pas berangkat itu bulan Juni tuh nggak kepikiran kalau aku mau liburan nih bulan Juni gitu kan ke Turki, tapi nggak ke planning gitu. Jadi biasanya kan kalau aku mau jalan-jalan itu aku di planning, oh nanti tiket pesawatnya beli dulu, nanti beli hotelnya dulu, pokoknya semua itu berjalan serba mendadak gitu ya kan. Nah karena aku di sampai Indonesia terus aku bilang sama aku, mau nikah kapan gitu kan. Terus aku bilang ya udah suruh ke situ, ke Indonesia aja, cuman tapi punya dulu nggak punya paspor, jadi kalau mau pergi ke Indonesia nggak bisa. Terus juga suami Inggris bisa İngilizce, İngiliz bahasa İngiliz sedikit ragu. iya, jadi kalau misalnya dia dilepas gitu ya sendirian pergi ke Indonesia, sedangkan paspor pertama harus bikin dulu, terus harus cuti karena ngurusnya banyak. Kalau di luar negeri cutinya susah, terus juga bahasa Inggrisnya juga nggak bisa gitu kan. Jadi kalau misalnya dia suruh pergi sendiri ke Indonesia agak-agak ngeri. Jadi apa namanya ya udah Villa menikah di Turki aja, nanti semuanya diurus gitu kan. Akhirnya kebetulan mama aku berangkat umroh, aku juga berangkat gitu. Nah sebelum mama aku berangkat umroh, nah kan dia transit dulu tuh jalan-jalan selama 3 hari di Turki. Jadi hari pertama itu mamaku aku jemput di bandara temennya jalan-jalan. Terus hari keduanya mama aku tuh pernikahan aku di Sultan Ahmed. Kenapa menikah di Sultan Ahmed? Ya. Soalnya waktu pertama kali kita bertemu, terus misalnya sholat di Turki, waktu itu pertama kali kita sholat di Sultan Ahmed. Jadi sangat berkesan gitu ya buat dia. Terus juga sebenarnya di Sultan Ahmed itu sama di Hagia Sophia udah nggak bisa buat menikah guys, karena ditutup gitu kan, kecuali memang kalian kenal gitu sama orang di situnya. Pada waktu itu kita nikah hari Jumat ya. Kenapa kita pilih hari Jumat? Karena hari Jumat adalah spesial. Jadi waktu itu jadi kita itu reservasinya itu sebelumnya hari H-1-nya itu udah survei ke sana bilang kita itu mau menikah gitu kan. Kebetulan mertua aku juga pernah jadi imam masjid di deket rumah, jadi kayak masih kenal gitu. Terus bilang kalau misalnya dia mau menikahkan anaknya di Sultan Ahmed. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, iya udah boleh besok datang aja jam 10. Ternyata pas kita sampai di sana jam 10 ternyata tutup ya, apa namanya close karena dipakai buat orang. Jadi waktu abis sholat Jumat itu ternyata imamnya itu pulang dulu guys ke rumah. Nah abis itu abis sholat Jumat kita menunggu banyak-banyak zikir gitu ya, di zikir, sholat, pokoknya istighfar gitu kan, karena namanya orang mau nikah itu pasti cobaannya banyak. Nah setelah itu udah mau menuju asar gitu ya, sekitar jam sebelum asar kita apa namanya ternyata dikasih tahu tuh sama security-nya. Jadi security-nya itu perempuan, bilang kalau misalnya imam datang. Sore imam datang. Sore alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus mamaku yang tadinya tegang gitu kan, yang jadi kayak mulai agak sumringah gitu kan, kok imamnya dari jam 10 nih kita nunggu nih nggak datang-datang, jadi nggak nih nikahnya gitu kan. Sampai dari jam 10 sampai jam 2 ya, jam 2 di Turki, tapi di Indonesia itu pasti udah jam 7 menuju jam 8 malam. Tadinya kita itu mau live nikahnya di
Zoom sama di Instagram. Tapi ternyata karena temen-temen aku juga udah pada tidur, terus aku juga udah kecapean nunggu ya kan, soalnya udah dari pagi banget, udah make up gitu segala macem, sarapan, terus nunggu lagi, kayak udah lemes gitu. Terus akhirnya aku nggak jadi bikin live, padahal linknya tuh udah aku share gitu. Nah ternyata alhamdulillah kita disuruh naik ke mimbar di atas gitu ya kalau di Sultan Ahmed. Nanti aku kasih lihat fotonya. Dikasih mimbar di atas, suruh naik ke tempat imam. Hanya keluarga yang boleh naik, kayak misalnya tamu gitu kan, musafir gelior yok, musafir yok aile, oke. Terus baru boleh di situ menyaksikan. Tapi nikahnya juga nggak pakai kayak ijab kabul tangan gini, cuman kayak dibacain namanya siapa, nama Kim Ben, nama siapa, Anem Kia siapa, Baba siapa. Nah abis itu disaksikan gitu kan. Terus imamnya nanya, ini nikahnya sekarang kapan nikah sipilnya gitu, karena kan gak sembarangan main nikahin aja kan, takutnya oh cuma nikah siri tapi nggak nikah resmi gitu kan. Akhirnya di situ kita bismillah, akhirnya alhamdulillahnya menikah finish. Sondra doa, terus habis itu aku suruh dia bacaan doa yang untuk di ubun-ubun gitu, supaya jadi istri yang patuh gitu kan ya, dijauhkan dari istri-istri yang kejam gitu ya. Di translate-nya juga, jadi kita sebenarnya sama-sama belajar sih ya, nggak pinter-pinter agama banget, tapi insya Allah sama-sama kita belajar agama, dan juga sama-sama kita menuju ke surga bareng-bareng. Nah abis itu setelah kita dinikahkan di imam masjid di Sultan Ahmed, nah mamaku tuh sorenya itu langsung aku kembaliin ke hotel, karena hari ketiga itu besoknya dia udah terbang ke pergi ke Arab gitu ya, mau pergi ke Jeddah umroh mama. Hari ketiga umroh. Nah setelah itu tapi hari ketiga umroh itu kita besoknya hari Jumat, Sabtu, Minggu, karena Sabtu masih kerja di Turki. Jadi kalau nggak salah nikahnya Minggu ya. Pokoknya nikahnya itu besoknya tanggal 28 ya. Tanggal 28 ya. Nikahnya itu di Gebze rumah. Terus itu tapi mamaku tuh nggak bisa datang karena dia udah harus terbang di sana. Terus mamaku doain aku dan Mesut semoga cepet-cepet diberi momongan, amin. Nah setelah itu kita menikah. Bis di situ pokoknya semuanya datang, kayak tetangga, temen, kerabat, saudara yang dari jauh semuanya datang, yang aku belum lihat, yang aku belum pernah ketemu, aku ketemu di situ ya. Kita semua salaman, temen kerjanya dia Calisyor. Terus kita itu dinikahkan langsung sama wali kota di sana ya, Baskan Muzaffer. Baledia Baskan. Jadi kayak wali kota, Baledia itu kayak wali kota, Baskan tuh pimpinan wali kota yang ada di Gebze. Dia itu anak buahnya Erdogan. Saksi nikahnya itu direktur rumah sakit di tempat ayahnya suami aku kerja. Nenek Aliyu. Anem Aliyu. Semua orang sedih kecuali aku, karena aku nggak ngerti ngomong apa. Jadi aku mau sedih juga bingung ya, ini ngomong apa gitu kan. Tapi ya udahlah, ikut seneng aja. Ekspresinya senang. Tapi pas lagi berangkat ada tragedi guys.